Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mams dan juga teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mami dapat share video kembali, sharing seputar mengatur keuangan rumah tangga. Dan pada video kali ini Mami akan buatkan rincian untuk salah satu bunda yang sudah menuliskan melalui kolom komentar di YouTube ya Mam. Dan sebelum Mami buatkan rinciannya, di sini Mami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mengklik video Mami yang sederhana ini. Semoga di video ini ada manfaatnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan bel notifikasinya supaya kalian selalu update video terbaru dari Mami Channel. Nah, di sini Bunda Riza ya namanya, itu sedang mengandung anak pertama. Dan kebetulan di sini untuk pendapatan per bulannya itu sebesar 4 juta. Dan Bunda Riza ini masih bingung dalam mengatur keuangan atau pendapatannya ya Mam. Untuk pertanyaan selengkapnya bisa Mams lihat pada layar berikut ini ya. Jadi Bunda Riza pengen bisa menabung untuk membangun rumah ya Mam. Karena untuk saat ini posisinya itu masih ngontrak atau ngekos gitu ya. Nah, di sini Mami akan buat rincian supaya Bunda Risa itu punya tabungan untuk membangun rumah. Supaya dalam menabung bisa berhasil, yang pertama harus didasari dengan niat dan juga kemauan yang sungguh-sungguh ya Mam. Kemudian yang kedua, harus bisa menahan dan juga mengendalikan keinginan. Lebih baik untuk saat ini, jangan dulu membeli barang-barang yang kurang dibutuhkan dan juga kurang penting ya Mam. Karena untuk saat ini lebih baik berfokus untuk menabung, mewujudkan impian membangun rumah. Supaya lebih cepat terwujudnya ya Mam. Kemudian yang ketiga, yaitu biasakan untuk selalu berhemat. Jadi salah satu caranya yaitu kita membuat perencanaan keuangan seperti ini, kemudian menghindari pengeluaran yang membuat kita itu menjadi boros, seperti kebanyakan untuk jajan, untuk jalan-jalan, untuk makan-makan di luar dan sebagainya. Itu untuk sementara lebih baik kita tiadakan dulu ya Mam. Gak apa-apa sih kita jajan sesekali gitu ya, karena kita juga butuh menghibur diri dan juga memberikan reward kepada diri sendiri yang berdampak tidak baik pada keuangan kalau kita itu jajannya terlalu berlebih-lebihan ya Mam. Dari tadi Mami sudah ngobrol ke sana kemari, sekarang Mami akan lanjutkan ke rinciannya ya Mam. Untuk kewajiban dari Bunda Riza, di sini Mami sudah tuliskan. Yang pertama untuk membayar kos per bulannya sebesar Rp450.000. Kemudian untuk listrik, teman-teman jangan salfok dengan nominal membayar listrik. Mungkin di sini bayarnya itu patungan ya Mam. Jadi cuma habis sebesar Rp20.000 untuk 1 bulan. Kemudian untuk kewajiban di sini Mami totalnya ada Rp470.000 dan untuk sisa gajinya sebesar Rp3.530.000. Kemudian Mami tuliskan untuk kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok itu terdiri yang pertama untuk membeli beras, Mami anggarkan Rp80.000 ya Mam. Karena saat ini tinggalnya itu masih berdua dengan suami. Kemudian untuk gas Mami anggarkan Rp40.000 dan untuk belanja bulanan di sini Mami anggarkan Rp200.000. Kemudian untuk biaya makan Mami anggarkan Rp400.000 untuk 1 bulan.
Dan untuk belanja mingguannya sebesar Rp100.000 ya Mam. Semoga saja anggarannya ini cukup ya. Kemudian di sini Mami total terlebih dahulu untuk kebutuhan pokok. Jadi totalnya ada Rp720.000. Kemudian untuk sisa gajinya Rp3.530.000 dikurangi Rp720.000, sisanya sebesar Rp2.810.000. Nah, di sini Mami belum tuliskan ya Mam untuk kebutuhan lain-lain, karena selain kebutuhan pokok, pasti ada kebutuhan sampingan ya Mam. Nah, kebutuhan sampingan atau kebutuhan lain-lain ini, kalau misalkan anggarannya itu kurang memadai atau tidak cukup, jadi bisa disederhanakan. Nah, di sini yang pertama untuk jajan sebesar Rp100.000. Kemudian Mami anggarkan untuk kuota sebesar Rp100.000 dan juga untuk transport sebesar Rp100.000 ya Mam. Kemudian skincare sebesar Rp100.000 dan yang terakhir untuk periksa kandungan Mami anggarkan Rp50.000. Setelah Mami total untuk kebutuhan lain-lain ini menghabiskan anggaran sebesar Rp450.000. Jadi dari sisa gaji tadi masih tersisa Rp2.360.000. Nah, kemudian di sini Mami anggarkan untuk dana darurat karena ini sangat penting ya Mam. Misalkan ada suatu kondisi yang mengharuskan kita mengeluarkan budget, jadi kita bisa gunakan dana darurat ini tanpa mengganggu anggaran di pos lainnya. Kemudian di sini untuk dana darurat tadi Mami anggarkan Rp200.000 karena di sini Mami anggarkannya itu cukup besar juga. Karena di sini kondisi dari Bunda Riza itu sedang mengandung ya Mam. Jadi misalkan dana darurat ini tidak terpakai, bisa ditabung ya untuk persalinan nanti. Kemudian untuk sedekah di sini Mami anggarkan Rp160.000 ya Mam. Dan ini hanya sebagai contoh saja ya Mam. Jadi nanti Bunda Riza bisa menyesuaikan. Kemudian di sini Mami total ya untuk dana darurat dan juga sedekah. Totalnya sebesar Rp360.000. Kemudian sisanya masih ada 2 juta ya Mam. Jadi di sini Mami bagi 2 untuk tabungan persalinan per bulannya sebesar Rp500.000. Kemudian untuk tabungan membangun rumah Mami anggarkan Rp1.500.000 ya Mam. Dan di sini mohon maaf ya karena ada sedikit kesalahan tadi ya dalam Mami menulis nominalnya, tapi nggak apa-apa, di sini Mami sudah perbaiki ya Mam. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya Mam, cara mengatur gaji 4 juta agar bisa mempunyai tabungan membangun rumah dan juga tabungan persalinan. Nah, semoga rincian yang Mami buat tadi bisa bermanfaat untuk Bunda Riza dan juga bunda-bunda lainnya yang mungkin memiliki persoalan yang sama juga. Nah, di sini Mami juga akan bagikan tips dalam membangun rumah apabila teman-teman menggunakan anggaran terbatas atau anggaran low budget ya Mam. Nah, di sini tips yang pertama yaitu teman-teman harus sudah mempunyai desain rumah yang akan teman-teman buat. Nah, karena anggarannya itu low budget ya, jadi Mami sarankan untuk membuat desain rumah yang minimalis dan juga rumahnya itu tidak banyak sekat ya Mam. Karena kalau banyak sekat pasti juga banyak material yang kita butuhkan. Misal untuk ruang tamu dan juga ruang keluarga kita buat menyatu, jadi tidak banyak sekat dan juga kelihatannya itu lebih luas gitu ya Mam.
Atau mungkin untuk dapur dan juga ruang makan itu tidak pakai sekat. Jadi nanti kita bisa siasati ya, mungkin dengan menaruh almari atau mungkin pembatas tanaman hias kayak gitu ya, Mam. Jadi nanti bisa didekor-dekor setelah rumahnya itu jadi. Kemudian untuk tips berikutnya, yaitu bisa membeli bahan material secara bertahap. Nah, misalkan punya lokasi atau tempat yang memungkinkan untuk menyimpan bahan material yang sifatnya itu awet ya, seperti batu bata kayak gitu ya, Mam. Kemudian batu dan juga besi ataupun pasir itu kan tahan lama ya, Mam. Dan juga ada lagi di sini Mami lupa buat nulis yaitu genting. Jadi teman-teman bisa mencicil untuk membeli bahan material dari awal. Dan yang ketiga sangat penting yaitu memilih bahan bangunan yang berkualitas bagus dengan harga yang terjangkau atau pilih harganya itu yang murah ya, Mam. Kemudian penting sekali mencari tukang bangunan yang sudah profesional dan juga terpercaya karena kualitas bangunan akan terlihat dari hasilnya rapi atau tidak, kemudian juga bagus atau tidaknya, itu tergantung dari tukang yang mengerjakannya ya, Mam. Nah, di sini sekian dulu ya tips dari Mami. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung Mami Channel dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.